KSP menilai statement Rocky Gerung sudah masuk ke ranah pribadi, sehingga wajar banyak masyarakat yang melaporkan dia. Muldoko mengatakan salah satu tugas KSP adalah menjaga kehormatan kepala negara. Mereka bisa saja melakukan tindakan tegas sesuai koridor hukum dalam menjaga kehormatan presiden. Dan inilah statement Muldoko yang menohok. Dia bilang, sebagai prajurit, dia bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Kalau Rocky Gerung saat ini masih bisa tenang, tidak panik dan bisa tidur dengan nyenyak, berarti dia memang bermental baja. Dia berani menghina presiden, itu sudah masuk kategori berani dalam level yang cukup ekstrim. Setelah menghina presiden dengan kalimat yang kasar, gelombang protes dan kemarahan makin lama makin besar. Ada banyak sekali demo yang terjadi di beberapa kota. Misalnya, sekelompok warga di Medan, Sumatera Utara, melakukan aksi unjuk rasa dan mendesak supaya Rocky Gerung ditangkap. Ucapannya dianggap menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Demo lainnya juga terjadi di Balikpapan oleh sejumlah ormas. Mereka mengecam Rocky yang ucapannya dianggap memprovokasi terhadap pembangunan IKN. Setelah selesai demo, mereka lanjut ke Polda Kalimantan Timur untuk membuat laporan. Selain itu, ada juga Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak se-Indonesia yang berdemo di depan Mabes Polri. Mereka keberatan dengan pernyataan Rocky Gerung dan meminta polisi segera menangkap dia. Di Bandung, Bekasi, dan Tangsel juga terjadi unjuk rasa. Ini masih belum seberapa. Ini masih demo pemanasan. Dalam beberapa hari ke depan, gelombang protes dan unjuk rasa akan semakin besar. Salah satu relawan Jokowi, yaitu Barikade 98, mengatakan akan ada demonstrasi besar pada 10 Agustus mendatang, yang akan dihadiri oleh 10.000 relawan. Mereka akan menuntut supaya Rocky Gerung ditangkap. Bukan cuma di demo di mana-mana, Rocky Gerung juga ditolak oleh sejumlah orang saat mengisi acara di Universitas Airlangga di Surabaya dan Universitas Darul Ulum di Jombang. Yang di Universitas Airlangga, acaranya batal beberapa jam sebelum dimulai. Sedangkan yang di Jombang, acara tetap berjalan meskipun Rocky dikawal ketat. Saya yakin Rocky Gerung pasti tidak nyaman dengan kondisi ini. Meskipun dari luar, dia berusaha tegar dan tampil berani. Dia merasa tidak bersalah. Ngeles mengaku bukan menghina Jokowi. Bahkan membuat definisi bahwa bajingan itu artinya orang yang disayang Tuhan. Lalu bagaimana dengan kata tolol? Kalau digabung, arti dari bajingan tolol malah tidak nyambung. Tapi dalam hati dia pasti panik dengan banyaknya protes dan demo agar dia ditangkap. Dia pasti paham, semakin besar gelombang unjuk rasa, tekanan terhadap penegakan hukum akan semakin besar. Isu ini akan terus disorot dan dipelototi satu Indonesia. Jutaan pasang mata sedang menuju ke arah Rocky Gerung. Makanya tadi saya katakan, kalau Rocky Gerung tidak takut atau bahkan santai, berarti orang ini mentalnya luar biasa. Atau jangan-jangan ada yang mendukung dari belakang? Selain dari unjuk rasa, ternyata Rocky Gerung diberi peringatan keras oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. KSP menilai statement Rocky Gerung sudah masuk ke ranah pribadi, sehingga wajar banyak masyarakat yang melaporkan dia. Muldoko mengatakan salah satu tugas KSP adalah menjaga kehormatan kepala negara. Mereka bisa saja melakukan tindakan tegas sesuai koridor hukum dalam menjaga kehormatan presiden. Dan inilah statement Muldoko yang menohok. Dia bilang, sebagai prajurit, dia bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi.
apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi dia meminta Rocky jangan coba-coba mengganggu presiden. Isu ini nyata-nyata sudah membawa situasi yang tidak baik. Harusnya Rocky bisa memberikan teladan kepada anak cucu karena akan membawa presiden yang kurang baik di masa yang akan datang. Muldoko juga meminta supaya aparat penegak hukum bisa mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan pernyataan yang menyerang seorang kepala negara. Langkah yang paling tepat saat ini memang menerima semua laporan dari masyarakat dan segera panggil Rocky Gerung untuk diperiksa. Benar sekali apa yang dikatakan Muldoko. Apa yang dilakukan Rocky bisa menjadi presiden buruk. Di masa mendatang, memaki kepala negara bisa dianggap sebagai hal yang wajar karena tidak ada ketegasan dalam menindak tegas pelaku penghinaan. Orang-orang akan berpikir, wah, memaki presiden ternyata aman-aman aja. Jadi boleh dong kita juga maki-maki presiden? Akhirnya ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau begini caranya, di mana wibawa seorang presiden yang dihina seenaknya? Kalau lagi bad mood, presiden boleh dimaki-maki. Kalau presiden membuat kebijakan yang tidak dia suka, dia maki-maki. Apakah ini yang mau kita lihat di masa depan? Ada yang bilang kalau Rocky Gerung misalnya diproses hukum, maka dia akan menjadi martir demokrasi yang memicu fenomena politik yang lebih besar. Arahnya mungkin menjurus ke narasi pemerintah otoriter. Indonesia kembali seperti zaman Orba dan lain-lain. Tapi peduli amat dengan protes dari mereka. Yang bilang seperti itu pastilah kelompok sakit hati yang sedang membela Rocky Gerung. Sesama sakit hati harus saling mendukung, benar nggak? Rocky Gerung sudah seharusnya diberi pelajaran agar suatu hari mulutnya tidak sembarangan koar-koar melampiaskan emosinya. Sekaligus memberi pelajaran kepada kelompok sakit hati, oposisi, bahkan para kadrun agar tidak sembarangan memprovokasi lewat ucapan kasar. Pemilu sebentar lagi akan dimulai. Serangan politik pasti akan makin kasar dan barbar. Saya rasa penindakan terhadap Rocky bisa membuat orang lebih menahan diri dan berpikir ribuan kali kalau mau bikin gaduh. Kepala negara harus dijaga wibawanya, apapun alasannya. Lihatlah negara lain. Apakah ada warga yang nekat memaki seperti itu? Jangan karena bersembunyi di balik topeng demokrasi, lantas bebas sesuka hati mengatai presiden dengan kata-kata yang di luar batas. Ini bukan demokrasi, tapi sakit hati. Kalau mau melampiaskan sakit hati atau kebencian, maka jangan protes kalau suatu hari banyak yang meminta Rocky ditangkap. Kalau Rocky Gerung meminta pandangan politiknya dihormati, maka dia harus menghormati orang-orang yang demo minta dia ditangkap. Kasus Rocky Gerung ini mengingatkan kita dengan Rizik. Dulu Rizik juga berkali-kali membuat ulah, memaki pemerintah, bicara tidak ada adab, bahasanya kasar. Berkali-kali dia memprovokasi pendukungnya supaya bikin gaduh. Selama bertahun-tahun dia seolah kebal hukum. Bebas koar-koar mengumbar kebencian tapi tidak ditindak tegas. Hingga suatu hari Rizik tumbang, ditangkap dan masuk penjara. Pendukungnya kocar-kacir. Rizik tidak berdaya. Sampai sekarang pun dia tidak berani bikin ulah lagi. Ini karena ada tindak tegas sehingga ada efek kapok. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.